Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025, gereja memperingati seorang kudus, Santo Dominikus. Dia adalah seorang imam dan pendiri Ordo Pengkhotbah atau OP. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil hari ini, Matius 16, ayat 24 sampai 28. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawa akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dalam kutipan Injil yang cukup singkat ini, kita mendengarkan dari Yesus, atau dia mengingatkan kita akan, katakanlah, syarat-syarat untuk layak menjadi muridnya. Layak untuk kerajaan Allah. Atau boleh juga kita pakai istilah tutorial untuk menjadi murid Kristus. Cuma 3 syarat. Yang pertama adalah berani menyangkal diri. Artinya, kita harus mengutamakan, kita harus mendahulukan kehendak Allah daripada kehendak sendiri. Mengatakan tidak untuk keinginan sendiri dan ya untuk kehendak Tuhan. Itulah menyangkal diri. Yang kedua, saudari-saudara, adalah memikul salib. Artinya, sebagai pengikut Yesus kita harus siap menderita, siap memperjuangkan kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kebaikan bersama. Siap memperjuangkan nilai-nilai itu bahkan kalau nyawa menjadi taruhannya, bahkan kalau dituntut korban dari kita. Itulah memikul salib. Dan yang ketiga, saudari-saudara, mengikuti dia, mengikuti Yesus. Artinya bahwa dalam segala situasi hidup, kita harus patuh. Kita harus taat kepadanya. Mengikuti cara hidupnya, mengikuti pola pikir dan pola hidupnya. Itulah mengikuti Yesus. Bukan mengikuti mau kita sendiri. Itu kalau kita mau layak di dalam kerajaan Allah. Layak jadi pengikut Yesus. Dan kalau kita renungkan saudari-saudara, syarat-syarat ini tidaklah mudah. Karena syarat dengan macam-macam perjuangan, kerja keras, konsistensi, dan menuntut kesetiaan. Menuntut tahan banting. Itulah jalan yang harus kita lalui untuk mendapatkan keselamatan, untuk layak menjadi pengikut Yesus. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. 3 syarat tersebut harus selalu kita ingat, kita penuhi, kita wujudkan di tengah kehidupan zaman ini yang sudah sering mengedepankan gaya hidup mencari kesenangan. Gaya hidup menghalalkan segala cara.
Gaya hidup mengesampingkan nilai-nilai iman. Gaya hidup gampangan dan mental instan. Gaya hidup mau terima jadi tanpa usaha, tanpa kerja keras. Menjadi murid Yesus di zaman sekarang, saudari-saudara, juga harus bijak, artinya mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Tapi juga harus tetap kritis dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Kristiani. Mengetahui banyak paham, tetapi harus tetap setia kepada Kristus. Moga-moga, saudara-saudara, kita dimampukan untuk memenuhi, untuk melalui, untuk mampu mewujudkan 3 syarat itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan, kami bersyukur karena melalui Yesus Putramu, Engkau meneguhkan niat kami untuk senantiasa menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Semoga keteguhan niat kami itu menghasilkan buah melimpah bagi kemuliaan nama-Mu, segala Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.